Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rindriana Matasari Putri. Nah, kali ini saya bersama dengan narasumber kita, Bapak Gatot Hari Priyowirjanto selaku Direktur di Siamolek. Nah, Bapak, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang apa? Jadi kali ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana model PJJ atau kolaborasi pembelajaran dalam program insert atau advance yang biasa dikembangkan di Eropa atau di Amerika untuk memberikan peluang anak-anak SMA, SMK, Madrasah Aliyah untuk mengambil 2 atau 4 atau 6 SKS, tapi berupa eskul atau berupa pengakuan yang dikembangkan bersama. Ya, dari bisa Bapak jelaskan tujuan dari Creative Camp Seamless ini tuh apa sih, Pak? Jadi memang ini adalah salah satu program yang kita kembangkan bersama dengan beberapa perguruan tinggi, dan kita coba fokus untuk mengembangkan industri kreatif. Industri kreatif di mana ada fashion, ada animasi, ada digi film maupun IT maupun yang lainnya. Ini untuk meningkatkan kompetensi terkini dan efisiensi pendidikan dari SLTA perguruan tinggi, serta untuk meningkatkan APK perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, kita mencoba menjalankan eskul SLTA yang terakreditasi dengan SKS dari perguruan tinggi yang terpilih berdasarkan kerjasama antar 2 institusi. Kemudian juga kita ingin meningkatkan relevansi lulusan SLTA terhadap lapangan kerja dan daya beli masyarakat. Dalam arti kata, bagaimana dengan dia kompetensinya naik, dia relevansinya sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga dia mempunyai daya atau kemungkinan untuk bekerja lebih tinggi. Dan yang keempat, kita ingin meningkatkan nama belajar masyarakat di kabupaten, kota tanpa terpotong. Apakah wajar 14 atau 15 tahun, dimana belajar sambil bekerja. Saat ini memang ada wajar 12 tahun atau 9, 12, nah kita sudah coba memulai sampai D2 atau D3 nantinya untuk masyarakat di kabupaten. Nah, jadi salah satu tujuannya itu meningkatkan kompetensi efisiensi pendidikan ya, Pak? Ya. Nah, saya mau tanya, Pak, kerangka kualifikasi nasionalnya itu seperti apa sih? Jadi dalam program itu Anda bisa lihat di situ ada yang bidang akademis dari SMA, SMK, Madrasah Aliyah, S1, kemudian S2 dan S3, kemudian juga ada yang diploma. Nah, program diploma itu dari SMK, Madrasah Aliyah kejuruan, D1, D2, D3, D4, dan master terapan, doktor terapan, kemudian juga kerangka kualifikasi nasional yang sudah ditandatangani Presiden pada tahun ini itu membagi pekerja menjadi dari 1 sampai 9 level. Nah, kita akan bergerak di antara level 2 dan level 3, di mana harapan kita sebagian daripada anak-anak SMA atau SMK bisa mengambil 2 atau 4 atau 6 SKS di kelas 3 sebagai bagian ekskul. Kalau dia ikut ujian dan sebagainya adalah SKS yang ditabung untuk dia bisa meneruskan ke program diploma sesuai dengan keperluan dan kepentingan dia. Dan itu adalah yang garis biru itu adalah program insert atau kita sebut program advance antara 2 level SMA, SMK dan D1. Ini yang sedang kita coba jajaki di sekitar 15 kota yang mau mencoba bersama kita dalam waktu tidak terlalu lama ini. Nah, sebagai perbandingan di Pulau Jawa saat ini Anda bisa lihat kita mempunyai penduduk kira-kira 136 juta untuk Pulau Jawa dan Pulau Bali sekitar 3,8 juta. Tapi rasio jumlah mahasiswa terhadap penduduk Anda bisa lihat di yang kita kasih garis merah, dan paling bagus adalah DKI, di mana satu mahasiswa atau 79 penduduk itu terdapat 1 mahasiswa. Paling bawah adalah Banten, 1 mahasiswa berbanding 600-an penduduk. Jadi kita bisa lihat di bawahnya terbaik dari segi populasi orang-orang yang
dapat kuliah atau mengalami pendidikan tinggi itu adalah DKI dan Jogja. Rasionya 1:80, tapi yang lainnya sekitar Jabar 1:362, Jateng 1:372, kemudian Jatim satu mahasiswa atau dan data lain ada 255 penduduk, itu ada satu mahasiswa. Bali 224:1. Nah, ini yang ingin kita tingkatkan supaya makin banyak yang bisa kuliah sehingga rasio penduduk dan mahasiswa makin baik, sehingga makin banyak yang pandai di kabupaten atau provinsi tersebut. Nah, salah satu strategi kolaborasi antar jenjang SLTA dan perguruan tinggi yang jelas kita coba jajaki kesepakatan antara perguruan tinggi dan sekolah tersebut diketahui oleh Dinas Kota Kabupaten Provinsi dan Simolek karena kaitannya dengan pengembangan pendidikan jarak jauh. Kemudian kita melakukan workshop untuk menentukan 3 sampai 6 SKS dari prodi yang relevan serta subkampus dalam kota tersebut bersama perguruan tinggi, dan direncanakan satu action plan atau rencana aksi 6 bulan yang akan datang sampai 12 bulan akan datang bagaimana buat kesepakatan. Setelah workshop dan kesepakatan, ada satu step berikutnya adalah pelatihan bagaimana kurikulum dari perguruan tinggi menjadi ekskul, atau dari industri menjadi ekskul, atau dari semua menjadi ekskul sebagai piloting. Bagaimana deliverynya, kontennya apa, kompetensi apa yang disepakati dengan pola pendidikan jarak jauh. Kemudian yang keempat, kita coba menjalankan modeling ekskul PCC ini yang diakreditasi oleh perguruan tinggi mulai Januari 2013 bagi yang siap ataupun Juli 2013. Kemudian kita akan coba evaluasi setiap akhir semester dan akan kita laporkan pada Dignas hasil-hasilnya. Dan tool apa yang akan diajarkan dalam workshop ini, kolaborasinya adalah Edmodo. Edmodo adalah suatu open source aplikasi yang sekarang baik untuk guru, dosen, siswa dan mahasiswa itu cukup reliable atau cukup memadai. Kemudian si Cyberclass adalah satu sistem yang kita kembangkan ulangan bersama untuk Asia Tenggara. Jadi antar negara bisa melakukan ulangan bersama dengan sistem yang kita kembangkan. Kemudian 3 adalah SMS, Simolek Multi Studio adalah salah satu sistem yang kita kembangkan untuk bagaimana guru bisa menjelaskan dengan jelas. Seperti yang sekarang saya menjelaskan pada Anda itu adalah dengan aplikasi atau sistem yang kita kembangkan dari Simolek Multi Studio. Kemudian learning material system, dan kita juga ingin mengajari Anda tentang DigiWork. DigiWork itu adalah bagaimana membuat materi pembelajaran Anda menjadi buku digital yang bisa ditransmit atau bisa dikirim kepada muridnya dengan waktu yang cepat. Kemudian salah satu komunikasi kita memakai PBB atau Big Blue Button, Google, Skype, dan semua materinya kita coba masukkan dalam ODL Simolek ORG sebagai tempat usaha ekskul. Nah, kita lagi coba mengusulkan mengajak beberapa perguruan tinggi yang selama ini bekerja sama dengan kami, ITB, Sekolah Vokasi UGM, Poltekkes Malang, Universitas Negeri Solo, Politeknik Negeri Malang, Politeknik Negeri Elektronika Surabaya, Poli Kediri, Amikom Mataram, STIMIK Migora, STB Sahid, Polines, Unsud, akademi komunitas yang terkait yang sekarang lagi dalam persiapan, dan institusi lain yang sambil berjalan nanti kita akan coba diskusikan dan cari peluangnya tergantung kota dan kabupatennya. Nah, rencana workshop di 15 lokasi antara 27-29 Desember ini kita sudah mencoba menawarkan menghubungi Kabupaten Cianjur, Kota Kediri di Poltek Kediri, Kabupaten Majalengka di SMK 1, kemudian Kabupaten Sidoarjo di SMK 1, Kota Cirebon, Kota Blitar, Kota Solo, Kota Yogyakarta, Jakarta Selatan, Kota Malang misalkan, dan berikutnya juga Kabupaten Bandung di salah satu SMK-nya, Kota Semarang, Kabupaten Lombok Barat, Kota Bandung atau Jabar, di mana kita tempatkan di FSR di ITB di lantai 2. Dan daftar mata kuliah atau ekskul yang sedang kita usulkan, Simolek memberikan beberapa dasar usulan, kompetensi dasar PJJ, Teknopreneur, Simolek Blender Ganesha, Android, dan lain-lain yang
Tergantung keperluan daripada anak-anak kita. Kemudian perguruan tinggi apa yang akan ditawarkan sebagai ekskul kita diskusikan selama workshop. Industri juga akan kita diskusikan selama workshop, misalkan mikrotik, Cisco dan lain-lain yang memang meningkatkan kompetensi daripada anak-anak kita. Dan tindak lanjut daripada modeling 15 lokasi 2012 yang harapan kita akan coba kita kembangkan antara 50 sampai 70 lokasi di tahun 2013. Ini bisa kontak tim Simolek yang sekarang sedang berada di dekat Anda yang menjelaskan hal-hal yang perlu disiapkan, bagaimana workshop ini dikembangkan di kota atau kabupaten Anda, harus dipilih personal in charge atau penanggung jawab per sekolah, guru, siswa, mata diklat yang akan diambil dari mana saja, rencana aksi 6-12 bulan ke depan di tahun 2013. Kontak person atau SMS kami, saya dan Gatot, kemudian koordinator untuk yang modeling ini adalah Bu Nur Haiti. Semuanya bisa dilihat HP dan ini ya. Terus, dan kita nanti Anda akan diajarkan di kelas Edmodo, jadi kelas kolaborasi itu salah satunya Edmodo. Nah, silahkan masuk untuk peserta itu di kelas insert atau advance, guru untuk murid untuk 15 lokasi, itu kita berikan kodenya 847 WVH. Yang lain mau masuk silahkan, nanti silahkan bertanya di situ. Dan kita akan lihat dalam perkembangannya 1-2 bulan ini respon daripada masyarakat dengan masuk di dalam sistem ini, kelas ini. Kemudian seluruh guru masuk kelas kolaborasi, guru SMA dan SMK di 15 kota atau yang lain berminat, kodenya juga Anda bisa lihat di situ. Kemudian siswa punya kelas sendiri dan kodenya Anda bisa lihat di situ. Dan harapan kita semua kabupaten kota yang dalam model ini bisa membuat kelas sendiri yang nanti ada penanggung jawabnya di kabupaten tersebut, yang sehingga interaksi antara dosen, guru, siswa dan mahasiswa di kabupaten tersebut atau kota tersebut bisa terjadi dalam satu kelas tersendiri. Dan kami harapkan semuanya bisa ikut masuk Facebook fans group, masuk aja insert Simolek, karena ini yang semua coba kita masukkan di situ sehingga semua informasi akan kita masukkan dalam Facebook sebagai alternatif komunikasi dengan seluruh grup. Dan harapan kita banyak hal yang perlu ditanyakan dan perlu dikembangkan. Silakan tanya, jangan ragu-ragu pada tim Simolek yang ada di tempat. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya tentang kegiatan kreatif camp Seamless ini Pak. Nah, demikian penjelasan dari Pak Gatot tentang kegiatan kreatif camp ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.